Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Daniel 3 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iman yang teguh. Ketika Nebukadnezar dari Babilonia, dia menguasai dunia, menjajah bangsa-bangsa, maka kebiasaan dari Nebukadnezar adalah dia akan mengambil orang-orang dari tempat-tempat yang dia taklukkan, lalu dibawa ke Babilonia dan dibuang ke tempat-tempat lain yang dia taklukkan juga. Ini dilakukan oleh Nebukadnezar untuk mengacaukan seluruh dunia, sehingga ketika bangsa-bangsa jajahan tidak akan memberontak karena di sana ada bangsa-bangsa lain. Mereka tidak akan bersatu untuk memberontak karena untuk apa memberontak untuk bangsa yang lain. Ini adalah salah satu cara Nebukadnezar membuat agar bangsa-bangsa jajahannya tidak mampu untuk memberontak. Dan saudara-saudara, ketika Nebukadnezar menaklukkan bangsa Yehuda, dia juga mengambil orang-orang dari bangsa Yehuda lalu dibawa ke tempat-tempat pembuangan dan juga dibawa ke Babilonia. Dan ketika dia mengangkut orang-orang dari Yehuda dibawa ke Babilonia, terangkut juga Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan ketika mereka ada di tempat pembuangan, ketika mereka ada di negeri yang asing, Nebukadnezar kemudian membuat sebuah patung dan memaksa semua orang untuk menyembah patung itu. Memaksa semua orang, termasuk juga memaksa Sadrak, Mesak dan Abednego untuk menyembah patung buatan tangannya itu. Tetapi saudara-saudara, ketika ada di hadapan raja, Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Nebukadnezar, Allah kami yang kami puja sanggup untuk melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung buatan tanganmu itu. Saudara-saudara, sekalipun mereka ada di bawah ancaman, sekalipun mereka ada di negeri yang asing, tapi mereka tetap teguh pada iman mereka. Inilah iman yang teguh. Inilah iman yang seharusnya menjadi teladan bagi kita. Dan saudara-saudara, sebagai orang Kristen, seharusnya kita memiliki iman seperti mereka, memiliki iman yang teguh. Dan iman yang teguh seperti ini untuk membuat kita, sekalipun ada di dalam dunia yang kotor, dunia yang penuh dosa, dunia yang setiap hari orang berteriak Tuhan, 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 tetapi Tuhan tidak ada dalam hati mereka. Kita harus menjaga identitas Kristen kita, walaupun memang tidak mudah. Seperti kata surat Roma, kamu harus berbeda dari dunia ini. Itu bukan satu hal yang mudah untuk berbeda dengan dunia ini. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita harus menjaga identitas Kristen kita, dan kita harus memiliki prinsip mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Mengikut Yesus walaupun sendiri. Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun mereka ada di negeri asing, sekalipun mereka ada di bawah tekanan dari bangsa Babilonia, tapi iman mereka tetap teguh, iman mereka tetap tidak berubah kepada Allah mereka, Allah Israel. Ini seharusnya menjadi teladan bagi kita. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Hari ini, pagi hari ini, kita belajar dari pemuda-pemuda ini, belajar dari Sadrak, Mesak dan Abednego, bagaimana mereka ketika ada di pembuangan, ada di bawah ancaman perapian yang menyala-nyala, ada di hadapan raja, tetapi iman mereka tetap teguh. Iman mereka tetap kepada Allah mereka, Allah yang mereka sembah, Allah Israel. Saudara-saudara, ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita ditawari oleh dunia ini hal-hal yang menarik, kita juga harus berani berkata, Tuhan kami yang kami puja sanggup untuk memberikan kepada kami pekerjaan yang lebih baik. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan berpindah agama. Tuhan yang kami puja sanggup untuk membuat kami terkenal. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan berpindah keyakinan. Tuhan yang kami puja sanggup memberikan kepada kami cinta yang lebih baik. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan berpindah ke lain hati. Pagi ini kita belajar dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan biarlah ini juga menjadi iman kita yang teguh, iman kita kepada Allah kita.
Tuhan kami sanggup memberikan kami yang terbaik. Tetapi seandainya tidak, kami tetap akan menyembah Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Allah kami. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar satu bagian dari kitab Daniel, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di bawah ancaman, ada di negeri asing, tetapi mereka tetap pada iman mereka untuk menyembah Allah yang benar, Allah Israel. Biarlah dengan pelajaran ini kami juga memiliki iman yang teguh seperti mereka, agar ketika kami ditawari dunia dengan berbagai hal menarik, kami pun berani berkata, Allah kami sanggup untuk melakukan yang terbaik bagi kami. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan beralih kepercayaan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.